Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sultan Abdul Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas PGRI Madiun. Setiap hari saya bekerja di SMK Muhammadiyah Tikadolopo, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada PPL kali ini saya menggunakan target kelas 10 Desain Komunikasi Visual dengan materi teks biografi. Untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik. Demikian, semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, ini pertemuan kedua kita di materi teks biografi ya. Pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas banyak sekali tentang teks biografi, dan hari ini nanti akan coba kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kalian dapatkan dari materi teks biografi. Tapi sebelum itu saya minta tolong ketua kelas Mas Dani untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Semoga dengan tadi kita berdoa dan juga dilanjutkan dengan membaca beberapa surat pendek yang ada di Al-Quran membawa keberkahan buat kita semuanya, membawa kebaikan, serta yang paling penting adalah memberikan kelancaran bagi kegiatan pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Amin. Baik, selanjutnya anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Nil nggih. Oke, ini saya lihat absensi kalian 25 anak semuanya hadir hari ini. Alhamdulillah. Semoga ini juga bisa memberikan semangat tambahan buat kita semuanya. Oke, karena semua teman-teman hari ini masuk. Baik, untuk tujuan pembelajarannya bisa disimak di sini ada dua, oke. Yang pertama adalah kalian nanti secara berkelompok dan berpikir kritis itu bisa menguraikan informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, dan pesan dalam teks biografi secara akurat, kritis, dan reflektif. Bisa dipahami tentang tujuan pembelajaran? Bisa ya? Oke. Kemudian anak-anak, ini kata-kata hari ini ya. Jadi ya biar semuanya lebih bermakna lagi, coba diperhatikan. Bermimpilah setinggi angkasa, lalu bangunlah untuk mewujudkannya. Ya, kalian mungkin pernah dengar banyak sekali cerita bahwa orang sukses itu dimulai dari mimpi. Pernah? Ya. Sekarang ini, mari menyelesaikan. Coba sekarang bukunya dibuka semuanya, tugasnya dikeluarkan, kita selesaikan. Masih ingat toh Rifanul Mulki? Masih? Sudah selesai menganalisis Rifanul Mulkinya? Harusnya sudah, ya. Lah, siap untuk kita bedah biografinya? Siap? Oke, saya bukakan terlebih dahulu biografinya Rifanul Mulki yang kemarin sudah kalian analisis. Nah ini, Bit, coba Bit, sini Bit. Bisa ngoperasikan laptop Bit? Abid, bisa ngoperasikan laptop? Bisa, silakan maju depan. Saya minta tolong dioperatori saya. Yang sampai ke soal dulu. Oke ya, kita bahas nggih. Yang pertama coba, teks biografi tersebut di atas itu membahas tentang siapa? Siapa? Rifanul Nur Mulki. Siapa itu? Seorang atlet. Atlet
voli nasional. Jadi Rifanul Mulki adalah atlet nasional bola voli, dan itu adalah biografi tentang dia, tentang Rifan ini. Kemudian yang nomor 2, hal menarik apa yang ada di dalam teks biografi tersebut? Kalian kemarin menganalisis, menemukan berapa hal menarik? Menemukan berapa? Berapa? 10. Oke ya. Dari 7 paragraf menemukan 10 hal menarik. Oke, yang pertama, siapa yang mau berpendapat? Siapa yang berpendapat? Dani. Oke. Apa hal menarik yang bisa kamu temukan? Coba di-scroll ke atas, Mas. Hal menarik pertama yang kamu temukan tentang Rifanul Mulki. Teks biografi tersebut membahas tentang Rifanul Mulki. Saya tahu. Terus yang menarik apa? Yang menarik adalah Rifan merupakan seorang pemain voli tim nasional Indonesia, dan dia bermain di klub voli Surabaya Bayangkara Samator. Oke. Jadi Rifan adalah atlet bola voli nasional yang bermain di klub Bayangkara Samator Surabaya. Itu yang menarik yang pertama yang ditemukan oleh Dani. Oke, menarik menurut Dani. Yang kedua, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Aulia. Apa? Awal karir Rifan yang di dunia voli yang mulai dari mengikuti turnamen di daerahnya, yakni di Jambi. Awal karir Rifan dimulai mengikuti turnamen daerah, yaitu di daerah Jambi. Itu yang ditemukan oleh Aulia. Itu nomor 2. Terus yang nomor 3, siapa? Gita. Oke, Git. Apa yang kamu temukan? Sebenarnya pada awalnya Rifan tidak terlalu tertarik dengan voli, tetapi karena tingginya mendukung untuk olahraga tersebut, akhirnya pada usia 17 tahun di tahun 2012 ia mulai mencoba bermain voli. Oke, jadi awalnya Rifan ini tidak tertarik dengan voli, tetapi karena tinggi badannya yang mendukung, sekitar berapa itu? 190 sekian ya kalau Rifan itu. Nah itu dia akhirnya tertarik dengan dunia bola voli, sehingga akhirnya Rifan memutuskan untuk menjadi atlet voli nasional. Sekarang silahkan kalian berkelompok. Sudah bersama kelompoknya? Oke, alhamdulillah. Kemarin kalau nggak salah ini kelompok 1, benar? Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, sama itu yang paling ujung kelompok 5. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang coba kalian buka terkait dengan kerangka teks dari teks biografi yang akan kamu kembangkan bersama dengan kelompok hari ini. Coba itu dibuka. Ya, kalau sudah, sekarang coba kamu kembangkan kerangka teks biografi tersebut menjadi teks biografi yang utuh, lengkap, mulai dari orientasi sampai reorientasi. Kaidah kebahasaannya kemarin juga muncul semuanya. Cara pembuatannya berarti sekarang harusnya sudah sampai ke yang nomor 5. Kemarin kalian sudah menentukan tokohnya siapa. Sudah kan? Kelompok 3 kira-kira membuat biografinya siapa? Royan. Oke, berarti ini semuanya biografi teman kan? Ada yang membuat biografinya orang lain? Enggak ada. Ya, karena memang yang paling dekat, yang paling mudah adalah teman nggih, teman satu kelas sing menak. Tetapi meskipun teman, saya minta tolong nanti untuk di bagian peristiwanya, peristiwa penting, dicari yang paling menarik. Sudah kan? Harusnya kemarin sudah di pembuatan kerangka. Ya, ini tinggal menganalisisnya, mana yang dipakai, mana yang tidak, dikelompokkan, mana yang masuk ke orientasi, mana yang termasuk peristiwa penting, mana yang termasuk reorientasi. Nah, itu silakan hari ini didiskusikan. Kemarin kalian menentukan tokoh sudah, mencari data sudah. Lah hari ini kalian coba untuk menganalisis data tersebut. Dipilih datanya, mana yang mau dipakai. Setelah itu silahkan dari data yang sudah ada itu, yang sudah kalian pilih itu, dikembangkan menjadi teks biografi yang utuh. Oke? Gimana hasil diskusinya? Ini kan yang mau kalian buat biografinya, si Royan. Sudah menemukan hal menarik tentang Royan? Ya. Kerja keras. Sudah ditemukan tentang latar belakangnya si Royan kemarin? Lahirnya di mana?
tanggal berapa, nama bapaknya siapa, terus apa lagi? Hobinya apa? Punya saudara berapa? Iya. Iya Pak. Pun Pak. Nggak apa-apa ditulis, kalau itu si Royan punya pacarnya siapa ditulisin nggak apa-apa. Caranya berapa? Iya. Ya. Pak, Iya, kenapa, Lev? ini dicari latar belakang sama orientasinya juga. Ya kan jelas toh, kalau latar belakang itu kan pasti dia sebagai orientasi. Lah itu silakan itu saja enggak apa-apa, di sampingnya itu aja. Orientasinya mana, peristiwa penting yang mana, reorientasinya mana. Enggak apa-apa ditulis sekalian. Siapa tadi? Kamu toh? Olivia toh? Iya. Yo, bisa dicari. Semua tentang Olivia. Sudah, Fir? Sudah, Hol? Sudah ya, semua tentang Olivia sudah dicari. Yo, piye? Hol, Olivia ini Hol. Ada banyak hal menarik kan? Hanya tinggal tulis saja, Pak. Ya. Holi juga tertarik dengan Olivia, iya. Ya wis Dang, silakan tulis apa yang menarik tentang Olive dan nanti dipresentasikan di depan. Siapa nanti yang maju? Sudah disiapkan? Sudah, Pak. Siapa? Holi. Nah, cocok ya. Ya, yang keras nanti akan presentasi. Kelompok 2 gimana? Sudah dibuat biografinya. Siapa? Ilham ya? Yo, Ilham. Menarik untuk diceritakan. Ya, silakan ditulis nanti biografinya si Ilham dan nanti bisa disampaikan di depan. Oke. Ya. Kalau orang membuat teks biografi tentang dirinya sendiri, setelah itu dibaca sendiri, itu konsepnya gimana? Oke, baik teman-teman, ada yang tanya Mas Dani. Jadi Dani tanya, Pak, kalau biografi ditulis oleh dirinya sendiri, kemudian disampaikan oleh dirinya sendiri juga, itu konsepnya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau teks biografi kemarin apa? Menceritakan Biografi adalah perjalanan hidup seseorang, kisah hidup seseorang. Itu biografi. Sudah tahu konsepnya? Sudah. Sekarang kalau cerita hidup, perjalanan hidup itu ditulis oleh kita sendiri. Namanya apa kemarin? Autobiografi. Jadi itu itu satu yang harus kamu tahu dan harus kamu ingat. Jadi autobiografi itu adalah kisah hidup, perjalanan hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri, oleh kita sendiri. Oke? Bisa ya? Ya udah, itu aja yang dipegang. Perkara menyampaikan itu siapa saja boleh. Kalian menyampaikan biografi perjalanan hidup sendiri, perjalanan hidup dirimu sendiri juga boleh, mau menyampaikan perjalanan hidupnya orang lain juga boleh. Jadi perkara menyampaikan itu kan banyak sekali metodenya, banyak sekali caranya, banyak sekali modelnya. Kalian mau kalian mau bikin video tentang biografi seseorang, kalian menceritakan, boleh. Kalian menceritakan dirimu sendiri lewat tulisan autobiografi juga boleh. Itu kan juga bentuk penyampaian kan. Kalian mau menyampaikan langsung lewat seminar, lewat workshop, lewat best practice dan sebagainya juga silahkan. Jadi saya pikir kalau masalah menyampaikan di depan umum bisa dengan cara apapun, bisa dengan lewat media apa saja, mau media sosial, mau sosial media yang lain dan lain sebagainya juga tidak dipermasalahkan. Gitu ya Dan ya? Bisa? Oke. Lah, yang mau saya tekankan di sini adalah ini sambil kalian diskusi loh ya. Silakan diskusi belum selesai. Silakan sambil diskusi. Yang mau saya tekankan tentang biografi adalah yang namanya orang yang menginspirasi itu bisa siapa saja. Saya tawarkan dulu, kira-kira kelompok mana yang mau maju? Wes, Oli. Oke, Oli. Kelompok 5. Yaudah, kelompok 5 silakan maju depan untuk menyampaikan hasilnya. Teks biografi tentang Olivia ya tadi. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Oke, Oli akan menyampaikan teks biografi tentang Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini akan menyampaikan teks biografi tentang Olivia. Olivia cewek energik, penuh canda. Olivia memiliki nama lengkap Olivia Zeti Miliani, merupakan siswi SMK Muhammadiyah 3 Dorobok kelas 10 di KP yang saat ini sudah sampai di semester 2. Dia lahir di Madiun pada 26 Mei 2008. Olivia begitulah panggilan akrabnya. Bertempat di Desa Badar, RT 13 RW 5, Kecamatan Doroko, Kabupaten Madiun. Anak dari Pak Arjo. Ini memiliki saudara bernama Muhammad Abidin. Setiap hari Olivia berangkat sekolah bersama teman-temannya. Selama di sekolah, Olivia selalu ceria dan penuh canda. Berkat penampilannya, itulah Olivia selalu menjadi pusat perhatian teman-temannya. Mereka nyaman didekat Olive karena selain energik, Olive suka keagamaan. Ini bisa terlihat dari Olive yang mengikuti salah satu perguruan silat di sekitar rumahnya. Hal ini dilakukan Olive lantaran ingin melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan. Olive memiliki motto hidup, yaitu tersenyumlah karena orang yang tersenyum lebih menarik dan dari orang yang rajin mandi. Mungkin cukup sekian. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Kira-kira kalian menemukan hal menarik gak dari seorang Olivia yang dibaca oleh si Holly tadi? Tidak? Gak menarik apa? Adakah hal menarik yang bisa kita temukan dari seorang Olivia? Ya. Ada. Apa? Enggak tahu. Ada yang mau menyampaikan? Olivia, judul tadi apa? Olivia gadis cewek energik penuh canda. Ya, itu. Tadi kan disampaikan toh Olivia ikut perguruan silat kan untuk melindungi diri. Lah, itu kan menarik juga. Cewek mengikuti perguruan silat. Tujuannya pun jelas untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kan menarik juga. Dan itu bisa memotivasi kita, apalagi bagi kalian yang cewek-cewek. Jadi sing pengen melindungi diri ya mungkin bisa lah salah satunya dengan mengikuti perguruan silat. Jadi biar bisa ngindol lah, biar bisa melindungi tadi. Kalau misalnya kejambret atau kena begal atau apa gitu. Ya. Oke, silakan duduk kembali, Hol. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Holly dan kelompok 5. Nah, sekarang coba deh. Saya mau tanya ke kalian. Tadi kan kalian sudah diskusi, ya kan? Sudah mengembangkan teks biografi. Lah, dari hasil diskusimu tadi, ketemulah sebuah teks biografi yang utuh dengan teman-temanmu tadi. Lah, kira-kira selama proses pembuatan teks biografi itu ada kesulitan nggak? Kira-kira mungkin ada 1 atau 2 atau 3 begitu yang menyampaikan. Ada, ya, Zaskia. Iya, ada kesulitan. Kesulitan mencari data orang tersebut. Tadi kelompok berapa tadi? 5 ya? Iya, 4. Kelompok 4 tadi siapa? Dava kan? Iya. Oke. Si Zaskia mengalami kesulitan ketika mencari data orang tersebut atau tokoh tersebut, orang yang akan dibuatkan biografinya. Oke, jadi anak-anak coba mungkin kalian masih ingat minggu lalu Bapak saya menyampaikan ketika dulu di teks laporan hasil observasi saya juga sudah menegaskan bahwa ketika ingin mencari data itu ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah kalian bisa melakukan yang namanya observasi. Ya, Zaskia. Jadi silakan kalian observasi. Kalian melihat, kalian mau membuat biografinya si seseorang. Katakanlah kalau kelompok 4 tadi si Dava. Lihat Dava ini seperti apa. Observasi Dava ini bagaimana orangnya. Ciri-ciri fisiknya bagaimana dan lain sebagainya. Itu, Zaskia. Terus ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ya, gimana Olive? Ada kesulitan apa kamu? Saya kesulitan dalam menghubungkan data orang yang sudah saya peroleh dengan struktur teks biografi. Kamu kesulitan menghubungkan antara data tokoh dengan struktur teks biografi. Oke, saya menangkap permasalahanmu. Jadi kamu sudah dapat datanya lengkap, data dari tokoh tersebut.
Tetapi ketika mau kamu kembangkan ke dalam teks biografi, kamu kesulitan untuk mencari, untuk menempatkannya. Apakah itu di orientasi, apakah itu di peristiwa penting, atau itu di reorientasi. Begitukah? Oke. Jadi, Yan. Oke, mungkin perlu saya tegaskan di sini kepada kalian. Kan yang namanya struktur teks biografi itu ada 3. Ada orientasi, ada apa? Peristiwa penting, sama yang ketiga adalah reorientasi. Ini yang harus kamu tahu dulu. Dan yang kedua adalah yang namanya orientasi itu pasti di awal. Ini peristiwa penting pasti di tengah, dan ini pasti di itu pasti. Sekali lagi ini nggak boleh dirubah susunannya. Oke, Lip? Orientasi pasti di atas, nggak boleh di bawah. Oke? Setelah kamu paham ini, golek ono carinen datamu yang sudah lengkap tadi mulai A sampai Z tadi, itu masuknya di mana? Kata kuncinya adalah kalau reorientasi itu berisi latar belakang. Latar belakang itu erat hubungannya dengan identitas. Siapa tokohnya, lahir di mana, alamatnya di mana, bapak ibunya namanya siapa, saudaranya apa, hobi dan cita-citanya bagaimana. Semua itu adalah latar belakang, identitas, dan itu masuknya di orientasi. Jelas? Cari datamu yang membicarakan tentang ini. Itu pasti masuknya ke orientasi. Yang kedua adalah peristiwa penting. Peristiwa penting ini erat kaitannya dengan perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup tokoh. Kalau kamu di datamu itu ada tentang perjalanan hidup tokohnya, misalnya si tokoh itu pernah ini, si tokoh ini pernah itu, pernah seperti ini, pernah seperti itu, dan sebagainya, itu namanya adalah peristiwa perjalanan hidup. Masukkan ke peristiwa penting di strukturnya. Bisa? Reorientasi itu adalah bagian akhir, isinya adalah kesimpulan. Di datamu ada enggak itu yang menjelaskan tentang keseluruhan isi dari tokohmu itu? Kalau enggak ada, buatan sendiri. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Royan itu sangat penting sekali. Dengan motonya bekerja keras di usia dini, itu bisa memotivasi kita semuanya. Dimana sebagai seorang manusia muda, sebagai anak muda, kita harus memiliki prinsip bahwa kaya di usia muda itu penting. Lah itu kan kesimpulan. Itu masukkan di reorientasi. Gitu ya, Olivia? Olivia. Jadi menghubungkan antara data dengan struktur itu caranya seperti ini. Pahami dulu strukturnya. Makanya kan dari awal pertemuan tadi saya menyampaikan, masih ingat tentang struktur teks? Masih ingat nggak tentang struktur teks? Karena ini arahnya nanti ke sini. Bisa dipahami? Karena sekali lagi yang namanya teks apapun itu, biografi, negosiasi, anekdot, laporan hasil observasi dan eksposisi dan lain sebagainya, pasti dia memiliki yang namanya struktur teks, pasti. Dan ketika membuat teks tersebut, nggak boleh lepas dari struktur teksnya ini, harus memuat struktur teks ini. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Boten? Kalau tidak ada, sekarang sudah jam 9 lebih, berarti waktunya pelajaran kita selesai. Lah, sekarang coba kita merefleksi deh. Coba sekarang kita refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sudah paham, sudah semakin paham atau belum tentang teks biografi? Sudah nggih? Minggu lalu kita bahas semua materinya. Hari ini kita mencoba untuk menganalisis,
hari ini kita coba untuk memproduksi langsung teks biografi, disampaikan di depan, sudah semakin paham nggih? Nah, harapan saya adalah kalian ketika nanti mendapatkan atau ketika kalian membaca teks biografi siapapun orangnya, ambil hikmahnya. Tokoh itu punya cerita apa yang bisa kamu ambil hikmahnya, bisa kamu ambil inspirasinya, yang bisa memotivasimu. Dan kalau itu ada yang bisa memotivasimu, lakukan itu di kehidupanmu sehari-hari. Karena itu nanti akan lebih bermanfaat bagi kalian di kehidupanmu sehari-hari. Kalau orang tuamu itu pekerja keras, yuk tiru. Kalau orang tuamu itu banting tulang untuk membiayai kehidupan sekolahmu, ya silahkan itu dilaksanakan juga. Karena itu saya pikir itu sangat menginspirasi sekali. Bagaimana orang tua kalian bekerja keras untuk menghidupimu, memberikan makan, untuk membiayai sekolahmu dan lain sebagainya. Ya itulah orang tua seperti itu. Maka saya minta tolong itu bisa diteladani begitu. Oke? Kalau kamu membaca biografinya siapalah tokoh-tokoh terkenal, kamu melihat tayangan di TV tentang cerita hidupnya seseorang. Jadi kata kuncinya kalau biografi adalah cerita hidup. Mungkin kalau kamu lihat di TV, mungkin kalau kalian membaca di media massa itu gak muncul biografi tokoh ini enggak, tapi bisa saja perjalanan hidup siapa gitu. Nah itu ya biografi namanya. Oke? Nah jadi saya pesan sekali lagi, silahkan kalian sering-sering membaca teks biografi sehingga kalian memiliki banyak sekali motivasi-motivasi dalam dirimu, sehingga itu nanti akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa dipahami? Oke? Oke. Berarti teks biografi kita selesaikan sampai di sini nggih. Minggu depan kita insyaallah ganti materi di teks debat insyaallah. Jadi nanti tolong disiapkan, nanti saya WA di grup kelas kalian apa yang harus kalian siapkan tentang teks debat. Saya pikir untuk teks biografi kita selesaikan di sini. Tadi kalian presentasi, kalian diskusi, semua hasilnya sudah saya rekam. Nanti insyaallah minggu depan saya sampaikan di di pertemuan selanjutnya terkait dengan hasil asesmen dari teks biografi ini. Oke? Ada lagi yang bertanya mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Sudah sangat maksimal sekali di pembelajaran teks biografi ini. Saya harapkan semua materi sudah bisa kalian serap, sudah bisa kalian pahami, dan yang paling penting adalah wajib kalian implementasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terakhir sebelum kita tutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Mas Dani untuk dipimpin doa. Marilah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih Mas Dani dan juga anak-anak yang lain. Kita insya Allah ketemu minggu depan di pelajaran yang sama dan guru yang sama di materi yang berbeda. Saya akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.